Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Ade. Hari ini kita akan membahas sambungan dari persiapan ujian akhir semester. Berarti sekarang part 2 ya. Nah, part 2 ini Teacher akan membahas dari soal nomor 21 sampai nomor 40 gitu ya. Jadi berarti ini materi yang setelah mid semester gitu, kayak cahaya, terus tentang interferensi gelombang, terus apalagi alat optik, terus juga ada tentang pemanasan global. Nah, disimak ya videonya. Nanti video ini walaupun dia part 2 tapi dia tetap Teacher bagi 2 karena nanti terlalu lama videonya kayak gitu. Oke, saksikan video Teacher yang bagian kedua. Kita lanjutkan soal nomor 30. Jika sebuah lensa cembung dengan jarak fokus f digunakan sebagai kaca pembesar atau loop, nah maka jarak benda harus A lebih kecil dari f, B sama dengan f, C di antara f dan 2f, D sama dengan 2f, E lebih besar dari 2f. Nah, kalau misalnya seperti ini kan tidak disebutkan apakah dia dengan akomodasi maksimum atau tanpa akomodasi. Kalau misalnya bendanya itu tanpa akomodasi, maka bendanya akan diletakkan di posisi yang sama dengan F jaraknya. Ya, berarti jawabannya itu adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 31. Nomor 31, sebuah loop berjarak fokus 4 cm digunakan sebagai loop agar kita dapat melihat benda tanpa akomodasi, maka letak benda tersebut dari loop adalah, nah jadi tadi kan nomor 30 itu sudah disebutkan kalau misalnya kita mau melihat bendanya tanpa akomodasi, berarti bendanya harus diletakkan di posisi yang sama dengan F. Nah, fokusnya itu 4 cm. Berarti bendanya juga harus diletakkan di posisi 4 cm. Berarti jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 32. Kita lanjutkan ke soal nomor 32. Sebuah mikroskop mempunyai objektif yang berjarak fokusnya 2 cm. Nah, sebuah objek diletakkan 2,2 cm di bawah objektif, berarti SOB-nya 2,2 dan FOB-nya 2 cm. Jika perbesaran okular 10 kali, maka perbesaran mikroskop itu. Nah, berarti perbesaran mikroskop itu adalah perbesaran totalnya ya. Nah, di sini kan dia nggak menyebutkan apakah dia akomodasi maksimum atau tidak, tapi menentukan akomodasi maksimum atau tidak itu di MOK-nya nanti yang berbeda. Sedangkan di sini dia sudah diketahui MOK-nya. Kita tinggal mencari MOB nanti dikali dengan MOK untuk mencari M totalnya, begitu ya. Nah, kita cari dulu MOB-nya dengan S aksen OB per SOB. Kita cari S aksen OB dengan persamaan yang biasa. 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, menyamakan penyebutnya 2 dan 2,2. Berarti di sini bisa kita ambil 22 bisa ya. 22 kita bagi dengan 2 itu 11. 22 dibagi 2,2 itu 10. Berarti 11 kurang 10 adalah 1 per 22. Berarti S aksen OB-nya adalah 22 ya. Jadi dibalik aja dia. 22 cm. Nah, di sini udah dapat, berarti bisa kita cari MOB. Nah, MOB S aksen OB ini tanda mutlak ya. Per SOB. Nah, di sini sama dengan S aksen OB-nya 22, SOB-nya 2,2. Berarti jawabannya juga adalah 10 kali. Nah, berarti M total sama dengan MOB dikali MOK. 10 dikali 10 sama dengan 100 kali. Nah, berarti di sini cocok jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 33.
Kita lanjutkan soal nomor 33. Nah, di sini soalnya sebuah teropong diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran angular 20 kali. Jika jarak fokus lensa objektifnya 100 cm, maka jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut adalah berarti di sini diketahui M totalnya ya. M-nya adalah 20, FOB-nya adalah 100 cm. Jarak antara lensa objektif dengan lensa okuler berarti itu adalah D, panjang dari teropong bintang tadi. Nah, perbesaran itu adalah FOB per FOK, sedangkan berarti kita kan nggak tahu yang FOK, FOB-nya ada, M-nya ada. Berarti FOK adalah FOB dibagi dengan M. FOB-nya adalah 100 cm dibagi dengan M-nya 20, berarti dapatnya adalah 5 cm. Nah, yang ditanya adalah panjangnya, berarti FOB ditambah FOK. FOB-nya 100 ditambah FOK-nya 5, berarti dapatnya 105 cm. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Kita lanjutkan soal nomor 34. Diketahui jarak fokus lensa objektif, pembalik, dan okuler dari teropong bumi berturut-turut adalah 35 cm, 15 cm, dan 10 cm. Jika digunakan oleh mata tak berakomodasi, jarak lensa objektif ke lensa okuler harus dibuat sejauh. Berarti di sini bisa kita tulis FOB-nya 35, FP-nya 15, FOK-nya 10. Nah, ini matanya tanpa akomodasi ya, berarti tak berakomodasi tadi kan. Yang ditanya adalah D atau jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Kalau untuk mata tanpa akomodasi dia cukup ditambahkan seperti ini. FOB tambah 4FP tambah FOK. Kalau dia matanya akomodasi maksimum berarti di sini SOK gitu ya. Nah, kita masukkan nilainya. FOB kita adalah 35 ditambah 4 kali 15 ditambah 10. Nah, di sini 35 ditambah 4 dikali 15 itu 60. Ditambah 10, berarti 60 tambah 10 70. 70 tambah 35 berarti 105 cm. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan soal nomor 35. Kita lanjutkan soal nomor 35. Gambar berikut ini yang menunjukkan pembentukan bayangan pada teropong bintang pada mata akomodasi maksimum ya adalah A, B, C, D, dan E. Nah, gambar yang paling tepat itu kalau kita sesuaikan dengan gambar yang teacher tambahkan di bawah sini, yang paling tepat itu adalah ini gambarnya rancu semua ya, gambar garisnya itu tidak bersesuaian gitu. Nah, seharusnya gambarnya seperti yang di bawah sini yang teacher tambahkan di sini. Yang memungkinkan, yang paling cocok itu adalah nomor A ya, yang paling mirip walaupun ukurannya itu yang FOK-nya itu sangat kecil gitu kan. Tapi yang memungkinkan, yang mirip posisinya itu adalah yang A gitu ya. Berarti jawabannya yang A. Kita lanjutkan soal nomor 36. Kita lanjutkan soal nomor 36 ya. Soalnya semakin tinggi lapisan stratosfer, semakin meningkat suhunya. Nah, hal ini disebabkan oleh apa? A. Kalor yang dibebaskan oleh penyerapan radiasi ultraviolet oleh oksigen dan ozon. B. Intensitas sinar matahari sangat kuat di stratosfer. C. Aliran pancaran angin menghasilkan kalor gesekan. Yang D. Tingkat uap air tinggi sehingga menyimpan panas. Yang E. Gas-gas rumah kaca menghangatkan udara. Nah, jadi di stratosfer ini semakin tinggi dia suhunya memang semakin meningkat. Itu karena adanya lapisan ozon atau O3. Nah, ozon ini fungsinya adalah menyerap radiasi dari sinar UVA dan UVB. Nah,
Makanya akibat dari penyerapan radiasi sinar ultraviolet tadi, itulah yang menjadikan suhu di stratosfer itu semakin tinggi, itu akan semakin panas seperti itu. Berarti bisa kita katakan jawaban dari pertanyaan nomor 36 ini adalah A, yaitu kalor yang dibebaskan oleh penyerapan radiasi ultraviolet oleh oksigen dan ozon, begitu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 37. Kita lanjutkan soal nomor 37. Berikut ini yang bukan tergolong gas rumah kaca adalah A. Karbon dioksida, B. Freon, C. Nitrogen oksida, D. Sulfur dioksida, dan E. Uap air. Nah, yang termasuk ke dalam gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida, itu pasti, freon iya juga, nitrogen oksida iya, sulfur dioksida iya. Yang bukan adalah uap air, karena uap air tidak mengakibatkan pemanasan global seperti itu. Dia malah termasuk ke dalam proses daur air gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E, uap air. Kita lanjutkan ke soal nomor 38. Kita lanjutkan soal nomor 38. Gas rumah kaca hasil aktivitas manusia yang terbesar menyumbang pada pemanasan global adalah A. Nitrogen oksida, B. Freon, C. Uap air, D. Metana, dan E. Karbon dioksida. Nah, gas rumah kaca yang terbesar menyumbang dari hasil aktivitas manusia itu adalah karbon dioksida. Itu sekitar 64% karbon dioksida ini menyumbang pada pemanasan global seperti itu. Dia yang terbesar. Berarti jawabannya adalah E, karbon dioksida. Kita lanjutkan ke soal nomor 39. Oke, kita lanjutkan soal nomor 39 ya. Soalnya kegiatan manusia yang menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfer sehingga terjadi pemanasan global sebagai berikut. A. Yang pertama, emisi pembakaran bahan bakar fosil. 2. Pernafasan manusia. 3. Penebangan hutan. Pernyataan yang benar adalah, nah, jadi kegiatan manusia yang dapat meningkatkan gas karbon dioksida itu sudah pasti yang pertama ya, betul ya, emisi pembakaran bahan bakar fosil, betul. Kedua itu penebangan hutan, iya. Nah, pernafasan manusia itu kan kita juga menghasilkan gas karbon dioksida, tapi setiap kali kita bernafas itu kan dia tidak melakukan peningkatan karbon dioksida yang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah nomor 1 dan 3. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 40. Oke, kita lanjutkan soal nomor 40. Protokol Kyoto merupakan perjanjian tentang A. Memperlambat pertumbuhan penduduk, B. Mengurangi emisi karbon dioksida, C. Mengurangi jumlah pusat pembangkit batu bara, D. Mengurangi produksi klorofluorokarbon, dan E. Menghijaukan hutan kembali. Nah, di sini jadi protokol Kyoto itu dimaksudkan untuk mengurangi emisi dari gas-gas yang mengakibatkan pemanasan global. Secara khususnya itu adalah gas karbon dioksida ya. Nah, dengan adanya protokol Kyoto ini kita di para negara-negara di dunia itu diharapkan dapat mengurangi dampak dari pemanasan global ini untuk tahun 2050 nanti gitu. Jadi untuk nomor 40 ini jawabannya adalah B, yaitu mengurangi emisi karbon dioksida. Oke.